Mahasewa. Buka matamu, buka telingamu, buka mata hatimu. Lihat itu, kalian demo ke sana ke sini merusak. Lihat itu, masyarakat sudah marah. Bagaimana kau demo mengatasnamakan rakyat? Itu baru rakyat. Masyarakat lagi mengamuk. Kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Agustus kemarin. Masyarakat merangsek masuk ke UNM, Universitas Negeri Makassar. Mereka ini sudah capek dengan demo-demo mahasiswa yang sudah mengganggu aktivitas mereka. Dan terkadang demo mahasiswa ini juga suka merusak fasilitas-fasilitas umum. Woi, kasih jalan tau, hei. Ini mahasiswa orang suruh bikin jalan. Emang. Tolong mundur. Tidak selesai kalau bapak. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Dua fakta di sini. Pada saat pergerakan 98, semua elemen mahasiswa bergerak serentak di Jakarta. Ada satu kampus yang tidak gabung dengan kami. Tahu kampus apa? UI. Dengan alasan ada himbauan dari rektor. Mereka hanya bergerak 2 hari lalu mereka stop. Jadi tidak heran penerusnya sekarang seperti ini. Amin Rais, pada saat dia orasi di hari kelima pergerakan, kami turunkan. Bayangkan, saat orasi kami turunkan. Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kepemilikan saham Freeport 51% bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Abdur Arsyad, Arif Riting, dan Mamat Al-Katiri. 3 komika dari timur yang hari ini tiba-tiba muncul di demo. Ngomongnya paling lantang, paling keras. Sampai-sampai Abdur Arsyad lupa kalau dia sarjana pendidikan, tiba-tiba ngomong tolol. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, di sini seru ya kan guys. Masyarakat merusak pagar kampus UNIM diduga kesal akibat unjuk rasa yang dilakukan sampai malam hari hingga terjadi kemacetan panjang. Ya, berbeda ya kan, biasanya kan nih mahasiswa yang demo ya kan. Sekarang mahasiswa pula yang di demo sampai ke kampus-kampus ya kan guys. Dan ya mahasiswa ini kan sering merusak anarkis ya. Kalau demo itu anarkis, merusak fasilitas umum ya. Nah sekarang ini masyarakat pula yang merusak kampus-kampus para mahasiswa yang sering demo. Waduh, seperti apalah videonya? Mari kita tonton bersama-sama ya guys. Kok lucu jadinya ya guys. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Dan udah bilang. Ya. Waduh, ini mahasiswa, aduh, kampus ya ini guys. Ya kampus, UNIM, digeruduk masyarakat. Kalian lihat, kalau masyarakat sudah marah, ya ini adalah perlawanan terakhir ya. Jadi masyarakat nggak tahu mau demo kemana ya kan ya. Ke kampusnya. Buka matamu, buka telingamu, buka mata hatimu. Lihat itu, kalian demo ke sana ke sini merusak. Lihat itu, masyarakat sudah marah. Bagaimana kau demo mengatasnamakan rakyat? Itu baru rakyat. Itu baru rakyat. Demo, tidak mau demo-demo di jalan. Itu langsung ke kampusmu kan, rusak kan? Itu akibatmu. Apa kampus-kampus yang lain perlu disusul? Waduh. Perlu dirusak juga biar kalian nggak sekolah. Ya. Oh ini ya, setelah warga merobos masuk ya situasi pelantaran
menara. Itu atas kepentingan apa? Merusak fasilitas umum, fasilitas negara kau rusak. Itu bukan bapakmu yang bangun. Iya. Lihat gimana akibatnya. Apa perlu daerah lain menyusul? Ya. Nah, nih kita lihat nih. Ibu ini sudah menjerit, kesusahan lagi cari nafkah gara-gara aksi mahasiswa blokir jalan. Gila, ini keren. Mama dilawan. Iya, jangan tutup jalan lah. Kasih ruang lah, kasih jalan. Aduh, lagi aduh. Kalau masyarakat yang benar-benar masyarakat, ya kan, inilah ya kita jangan mengatasnamakan rakyat, ya kan. Kita sebenarnya muak lihat kalian demo. Siap-siaplah kalau kamu coba-coba, ya kan, mau menurunkan Jokowi. Kampus kamu akan rata, ya kan, rata nanti. Dan ada juga yang komen ya, UI juga apakah kita gebruk lagi gitu ya kan. Aduh, bubar. Nih, bubar. Waduh. Udah. Masyarakat. Saya harap rekan-rekan mahasiswa pintar. Akhlaknya pintar. Ini pelayanan masyarakat. Berarti kalian pengen Caltech ini chaos. Buar. Dalam pikir apa kami ini orang tua ya? Ini punya pemerintah. Kalian pengen Caltech ini chaos. Bukan lain di semua. Kalian aja di sini. Bukaan kalian di sini. Tahu nggak kalian? Aku nggak lulus SD aja. Seru ya guys. Bukan segala mana. Bubar masuk bubar ya. Bubar ya mahasiswa. Guys, apakah kalian termasuk orang yang muak ya melihat mahasiswa demo? Coba komen di bawah. Demo ya. Kalian aman, damai. Bubar. Tetapi kalian malah menyegel ini tempat pelayanan masyarakat. Berarti kalian kami tua tahu nggak? Orang tua kami ini. Nggak kalian hargai. Kami tahu Caltech, tahu nggak? Kalian anak bersore untuk Caltech kalian. Tahu nggak? Gereja kalian hargai. Goblok. Dari tadi kami sudah menangani ini diam. Kapolres nggak kalian hargai. Ini hari besar dengan demo nih. Kalian juga memberontak, tahu nggak? Memberontak kalian. Nah, Masyarakat lagi mengamuk. Kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Agustus kemarin. Masyarakat merangsek masuk ke UNM, Universitas Negeri Makassar. Mereka ini sudah capek dengan demo-demo mahasiswa yang sudah mengganggu aktivitas mereka. Dan terkadang demo mahasiswa ini juga suka merusak fasilitas-fasilitas umum. Seperti contohnya demo di Jakarta kemarin, ada pembakaran bendera merah putih. ya itu yang Ini sangat kita katanya mewakili sayangkan. rakyat. Ini yang katanya mewakili masyarakat. Masyarakat yang mana? Rakyat yang mana? Sudah terbukti itu ya. Mereka itu tidak merasa terwakili oleh kalian. Iya. Kalian itu hanya mewakili Termasuk aku lah golongan-golongan ya. tertentu yang menginginkan negara ini menjadi kacau. Dan ujung-ujungnya apa? Ingin melengsarkan Pak Jokowi agar semua kebijakan Pak Jokowi itu cacat dan gagal. Itulah sebenarnya tujuan mereka. Makin Pak Jokowi mendekati masa habis jabatannya, makin gencar ini demo-demo. Ya, demonya ingin sekali melengsarkan Pak Jokowi. Ujung-ujungnya cuma itu. Satu. Iya, ujungnya memang Dengan itu. alasan macam-macam, ini itu. Ya demo kemarin ya, demo tentang UU Pilkada. Apa di situ tulisannya? Jokowi yang disalahkan. Inilah ya tujuan kalian itu ya, para elit-elit politik ya, para elit-elit politik yang berhati busuk. Nah, lihat nih. Makassar ya, mahasiswa demo. Jalan tahu, Wah, parah ini. Ini mahasiswa orang suruh bikin jalan. Memang. Goblok ya.
Ya, wow. Buka jalan, buka jalan, buka jalan, buka jalan. Buka jalan. Hampir emosi ya bapaknya. Waduh. Ya, Pak polisinya. Ya iyalah, didorong gitu ya. Kita juga, polisi juga manusia ya, bisa emosi juga. Buka jalan. Nah terus, kalau aku di situ guys, aku terobos aku. Mahasiswa yang menggelar aksi demo pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Makassar terlibat bentrokan dengan warga pada Selasa malam. Bentrokan bermula saat mahasiswa menggelar aksi di depan kampus Universitas Negeri Makassar yang mengakibatkan akses jalan di kawasan itu tertutup. Warga pun tak terima atas penutupan jalan itu dan berusaha membubarkan massa mahasiswa hingga kedua kubu terlibat bentrokan. Masa gara-gara dia saja bikin jalan macet ya kan? Ya pastilah kita marah ya. Ini parah. Ini ngapain ini? Tenang. Aduh. Ada aja, aduh, parah lah ya. Oke, UNIM ku sedang tidak baik-baik saja katanya kampus UNIM ya. Tapi coba kalian pikir lah ya kan. Kalian mahasiswa taunya merusak fasilitas umum. Ya, masyarakat katanya kalian mewakili masyarakat, suara rakyat. Nah, buktinya sekarang masyarakat yang dibela oleh kamu ya nggak terima ya kan. Jadi geram karena kalian selalu bikin rusuh, bikin macet jalan, dan nggak tahu ya masyarakat ini, rakyat ini nggak tahu mau hakimi siapa gitu ya. Pergilah ke kampusnya ya kan, berdemo pula ke kampus kalian. Nah seperti contoh UNIM ya kan, UNIM. Waduh, coba kalian lihat. Nah lihat guys. Kalau masyarakat ini baru lah rakyat yang sebenarnya ya. Bukan ditunggangi politik, bukan ditunggangi. Apalagi kalau mahasiswa ingin turunkan Jokowi, terus Jokowi sampai turun misalkan, siap-siaplah kampus-kampus kalian di seluruh Indonesia dibakar. Aku yakin karena pendukung Jokowi ini lebih banyak daripada kalian. Ujung-ujungnya lengserkan Jokowi, kan. Waduh, demo apapun, soal apapun, yang ujung-ujungnya Tolong Pak, tolong mundur. Tidak selesai kalau bapak di sini. Tolong, tidak selesai kalau bapak di sini. Ayo. Bentrok sama masyarakat. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Iya. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Ya. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini objek vital negara. Kerja keras. Kesimpulannya apa Pak? Ini saya bicara apa adanya nih. Saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak, bisa diem. Kalau nggak diterima. Saya mau kasih dua fakta di sini. Pada saat pergerakan 98, semua elemen mahasiswa bergerak serentak di Jakarta. Ada satu kampus yang tidak gabung dengan kami. Tahu kampus apa? UI. Dengan alasan ada himbauan dari rektor.
Mereka hanya bergerak 2 hari lalu mereka stop. Tuh, Jadi ada salah UI yang sekarang seperti ini. Amin Rais, pada saat dia orasi di hari kelima pergerakan, kami turunkan. Bayangkan, saat orasi kami turunkan. Karena orasinya tidak sejalan dengan semangat kami. Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kepemilikan saham Freeport 51% bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur bisa batal. RUU perampasan aset bisa batal. RUU Omnibus Law kesehatan bisa batal. RUU pembatasan uang kartal tidak jadi dibahas. Triliunan hutang BLBI yang akan ditagihkan oleh pemerintah bisa batal. Dedolarisasi bisa batal. Perjanjian Ambalat yang baru saja kita tanda tangani bisa batal. Padahal menurut Malaysia ada 1,9 triliun dolar Amerika minyak yang terkandung di sana. Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini bela rakyat apa bela asing? Bela asing. Sebenarnya siapa sih di belakang kalian? Rakyat atau mahasiswa ini yang demo ini bela asing. Kau yang tolol. Abdul Arsyad, Arif Riting, dan Muhammad Al-Katiri. 3 komika dari timur yang hari ini tiba-tiba muncul di demo. Ngomongnya paling lantang, paling keras. Sampai-sampai Abdul Arsyad lupa kalau dia sarjana pendidikan, tiba-tiba ngomong tolol. Apakah kalian percaya bahwa mereka 3 ini berdemo karena keresahan hati atau ingin menyampaikan aspirasi masyarakat? Enggak. Atau ada kepentingan politik tertentu, bahkan ada kepentingan pribadi? Karena seperti yang kita ketahui, mereka bertiga ini lagi dalam promosi film. Jangan-jangan cuman untuk promosi film. Oh. Supaya heboh, ada isu tertentu, supaya orang ingin cari tahu tentang kalian, atau seperti apa? Karena saya yakin dan percaya, selesai film ini, mereka ini akan hilang dari permukaan. Senyap. Nanti tenang bang, filmnya nggak akan ada yang nonton. Dan yang saya pertanyakan, sampai dengan hari ini, saya rasa mereka bertiga ini belum ada sumbangsi besar apapun untuk Indonesia Timur. Selain berkuar-kuar dan bersuara keras di sosial media, di podcast. Kalau kalian bertiga betul-betul respect dengan masyarakat atau peduli dengan masyarakat, kenapa kalian tidak turun demo masalah pengesahan undang-undang perampasan aset? Karena biang masalah dari negara ini, sampai negara ini tidak maju-maju, adalah korupsi yang berlebihan. Dan itu harus diberantas. Kenapa itu? Itulah, aduh, geram aku ya guys. Karena itu sudah ada masalah yang sudah terjadi dari beberapa tahun silam. Kok kalian diam saja? Diam saja kenapa? Di situ. Sampai takut untuk bersuara. Ayolah guys, kita demo aja lah ya. Salah satu orang timur yang lupa diri. Tidak tahu terima kasih. Kalian tidak sadar kehadiran Jokowi membawa dampak besar untuk Indonesia Timur. Yang mungkin kalau seandainya beliau tidak ada di posisi hari ini, kita ini masih tertinggal. Ya, setuju. Kalian lupa itu. Seolah-olah kalian lahir di Jakarta sana. Minta maaf, saya sebagai anak timur harus kritik. Karena kalau kita biarkan, kita semua ini akan terasuk dengan orang-orang seperti model kalian. Terima kasih. Demi apapun gue mau nangis. Nah ini lagi. Karena ngerasa sedih tipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali, lu tahu? Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Enggak tahu. Gue taunya lu yang nipu kita semua. Lu bilang udah 2 kali pilih Jokowi. Tapi usia lu kan tahun ini baru 24 tahun. Kan Desember kemarin baru ulang tahun yang ke-23. Gimana ceritanya lu milih 2 kali yang lalu udah pilih Jokowi, coba? Hah? Hari ini aku ulang tahun yang ke-23, 17 Desember. Ketahuan kau, bohong. Yang lalu, tahun 2000. Udah ngaku aja dibayar. Lu sendiri kan yang bilang kalau usia lu kemarin Desember 23 tahun. Ketahuan kan lu, bohong. Bohong. Ini negara hancur, udah paling bener kata si Bima dah. Cabut. Cabut aja. Buruan cabut. Sono ikut Bima. Buruan. Gak usah lama-lama. Ikut Bima sana. Marah, katanya lu gak pernah seditipu ini, tapi lu nipu kita semua, Neng. Aduh. Aduh.
Buat para pendemo dan netizen yang anti rezim, jangan sekali-kali kalian remehin Bapak Jokowi. Soalnya banyak banget yang ngeremehin Bapak Jokowi. Selesai kalian. Semua hujatan dan sematan yang gak baik kepada beliau, dari tukang kayu sampai julukan-julukan, ya lu tahu sendiri. Gue adalah orang yang gak pernah sepenuhnya setuju kalau ada yang bilang Pak D itu bukan orang pintar, apalagi dikata-katain DUNGU, GBLK dan semacamnya. Meski dari cara bicaranya ya begitu, nggak seperti orang-orang intelek pada umumnya. Nggak seperti Anies. Lihat aja betapa jeniusnya Bapak Jokowi memainkan catur politiknya. Orang yang kalian sebut tukang kayu itu bisa loh jadi seorang Shikamaru. Bayangkan aja, hanya dengan satu langkah oposisi berbalik jadi petahana. Hanya dengan satu langkah PKS, partai Islam tersisa yang idealis, menjadi jauh daripada umat. Hanya satu langkah suara umat yang dulu sedemikian kuat, setelah apa yang terjadi masalah tambang, partai Islamnya pragmatis, kini kehilangan nilai tawarnya. Aksi Indonesia Darurat pun mereka nggak diajak, padahal sebelumnya mereka kerap menginisiasi. Hanya dengan satu langkah, MK yang telah melakukan kesalahan fatal, hubungan terlarang antara paman dengan ponakan, kini terlupakan. Bahkan sekejap jadi pahlawan yang layak dibela dengan segala cara. Aksi nggak sedikit mereka rela mati demi MK. Hanya hitungan bulan, hanya dengan satu langkah. PDIP yang telah 10 tahun dianggap sebagai musuh bersama rakyat, musuh masyarakat, kini hadir bersama dengan rakyat, menyala membela rakyat. Pergerakan seluruh elemen masyarakat, termasuk civil society dan mahasiswa, semua tergerak karena nuraninya dan tentunya untuk menyelamatkan demokrasi. Jangan enak-enak aja, ini darurat konstitusi. Lupa sudah seandainya mereka memimpin kayak apa. Hanya dengan satu langkah pula Anies nggak bisa lagi mengeluarkan jurus andalannya politik identitas. Semua pintu ditutup kecuali berbalik arah bersama dengan rivalnya dulu, PDIP, yang menjadi lawan dia hampir sepanjang karirnya. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh Ya juga ya kan, Pak Anies. Kalian anggap Pak Jokowi bodoh-bodoh ya kan. Kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Hanya dengan satu langkah pula rakyat dibuat hanya bisa memilih antara PDIP atau Jokowi. Seolah rakyat dan umat lupa bahwasanya mereka itu satu kolam-kolam juga, satu badan-badan juga, bahwa Jokowi dan dinastinya adalah kader PDIP. Hanya dengan satu langkah. Wow. Ya. Aduh, oke lah ya guys. Banyak sekali orang memang mengatakan Pak Jokowi itu wah, yang kata-kata yang tidak sopan ya, pokoknya dungu macam-macam lah ya kan guys. Tapi nggak tahu lah ya kan, dia nggak tahu kalau Jokowi itu mungkin berbicara tidak terlalu pandai berbicara seperti Anies ya, namun langsung melakukan strategi politiknya ataupun pemain caturnya ya kan. Jokowi sekali kali langkah aja kalian selesai lah ya kan. Aku pokoknya respect pada Pak Jokowi sampai sekarang masih tidak percaya ya kalau sebentar lagi Pak Jokowi itu tidak menjabat lagi, tidak menjadi presiden lagi. Tapi yang bikin saya semangat lagi, bikin saya senang lagi karena apa? Karena pengganti Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Wow, luar biasa. Jadi aku merasa, ya gimana ya, Indonesia ini akan semakin maju juga di tangan Pak Prabowo. Ya alhamdulillah ya, untung aja lah Pak Prabowo yang menang ya guys. Waduh, luar biasa. Coba kalau yang lainnya, coba kalau yang Anies ya kan, aduh. Kalau Ganjar mungkin oke lagi ya, tapi kalau Anies kan, wow bahaya juga ya kan guys. Karena kita tahu lah cara berpolitik Anies ini, ya dulu, ya dari dulu semenjak lawan Ahok ya kan, kalian tahu sendiri lah ya kan, nggak usah aku ngomong ya kan. Tapi kalau kalian pernah baca ataupun lihat media sosial, kalian tahu sendiri lah cara berpolitik Anies ini adalah sangat-sangat yang paling saya tidak sukai, politik identitas. Tapi sekarang sudah mati kutu. Sekarang Anies nggak bisa memakai politik identitas. Karena apa? Pilihannya cuma satu, PDIP.
Ya PDIP kan kalian tahu juga ya kan, nggak main politik identitas. Dan satu lagi, menurut aku kenapa Anies terhambat masuk ke PDIP, karena di PDIP ada Ahok. Ahok di situ kuat, ya kan guys. Masa ya kan PDIP mengusung Anies, Ahok dilupakan. Terus nanti Ahok pula disuruh kampanye kan, suruh dukung Anies. Anies ini pinter kerja, pinter pokoknya segalanya, ya. Masa Ahok akan berorasi seperti itu, ataupun berkampanye seperti itu ke masyarakat Jakarta? Kan nggak mungkin, karena orang-orang Jakarta tahu sendiri kalau Ahok dengan Anies ini tidak mungkin bersatu seperti air dan minyak. Begitulah ya guys. Nah, untuk mahasiswa, kalian mau apa lagi? Masyarakat sebenarnya tidak terwakili oleh kalian. Rakyat tidak terwakili oleh kalian. Justru rakyat yang banyak, ya, yang lebih banyak ini, ya kan, sangat muak melihat kalian demo terus melulu, ya kan. Tetapi kalian tidak mau ataupun tidak berani demo untuk benar-benar membela rakyat, seperti desak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Kalian diam kan? Kalian diam. Oke, ada yang demo dulu, tapi beberapa aja, nggak seperti yang sekarang, ya, sampai rusuh, sampai apa, demo begitu-gituan aja. Dan itu pun mahasiswa yang bagus, yang baik, yang mau, ya kan, turun demo untuk undang-undang perampasan aset ini. Tetapi kan kekuatan mereka nggak banyak gitu. Nah, seharusnya ya kan disitulah kalian nimprung ikut, ya kan, UI, pokoknya semua kampus-kampus, dan kita juga pasti akan ikut juga. Untuk apa? Mendesak DPR, ya, mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Nah, ya, kalau kalian sudah nggak mau, ataupun di kampus-kampus lainnya, kalau kalian nggak mau terjadi kampusnya seperti itu, ya kan, seperti di Makassar, ya stoplah anarkis kalau demo. Kalau demo jangan tutup-tutup jalan, karena masyarakat sudah muak, jujur muak, ya. Nanti takutnya kampus kalian juga akan didemo seperti yang di Makassar. Mau kampus kalian didemo, dirusakin. Nah, nanti tempat belajar kamu, tempat kuliah kamu gimana? Apakah kamu akan nganggur juga? Udah, oke lah guys ya. Coba kalian komen apa yang harus kalian komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.